selesai. Oke, berikutnya untuk menambah keberkahan nih pada pertemuan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan dan simak baik-baik tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Fadil Wirahadi Kusma. Kepada Saudara Fadil, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih ya Saudara Alif, tadi agak salah spelling namanya. Namaku Fadil Wirahadi Kusma, Ustadz Transi dan teman-teman semuanya. Ini izinkan saya membaca beberapa tilawah dari ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'atsnahum lin'alama ayyul hisbaini ahsa lima labithu wa amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabbana 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Shadaqallahu adzim. Ingatlah ketika pemuda itu berlindung dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas mengepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Sekian pembacaan tilawah dan sari tilawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fadil dan Saudari Intan. Jazakumullahu khair. Semoga baik yang mendengarkan maupun yang membaca diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia Pernik yaitu Pesona Ramadhan di Teknik tahun 1443 Hijriah kepada Saudara Ardika Dafa Al-Haqi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap, masuk. Oke, baik.
Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Al-Ustadz Ransi Indragiri sebagai penceramah dan pemateri pada siang hari ini. Yang saya hormati Mas Alyadi Rahman sebagai Ketua Keluarga Muslim Teknik Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Dan yang saya banggakan semua peserta dan panitia kajian awal Ramadan, Pesona Ramadan di Teknik 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di ruang daring ini dalam rangka menuntut ilmu dan hadis yang sangat terkenal bagi kita, thalabul ilmu fardatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh muslim. Jadi melalui kajian awal Ramadan ini diharapkan yang bertajuk pemuda, sebagai kita semuanya sebagai pemuda itu dapat mengerti lebih dalam bagaimana sebenarnya pemuda itu bersikap, dan terutama di bulan suci Ramadan ini bagaimana bersikapnya seorang pemuda. Dan saya harap dari penyampaian pada siang hari ini dapat menambah wawasan, dapat menambah ilmu, dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari perwakilan Panitia Pernik 1443 Hijriah, mohon maaf bila selama kegiatan ini akan berlangsung ada kekurangan apapun, dan selama pernik ini akan dijalankan mulai dari awal kajian awal Ramadan, waktu itu tarhib, selanjutnya adalah buka bersama, dan dilanjutkan sampai sekarang ada kajian Ramadan, dan akan ada acara-acara yang lain masih ada kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga ini sebagai ladang amal dan pahala bagi semuanya, terutama civitas akademika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir, menyempatkan waktunya. Semoga dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih pula kepada Ustadz Ransi Al-Indragiri yang telah bersedia memenuhi undangan kami untuk memberikan ilmu dan wawasan wejangan dan kepada civitas akademika Fakultas Teknik, terutama para mahasiswa di Fakultas Teknik. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron, jazakallahu khair kepada saudara Dafa yang telah memberikan sepatah dua patah kata sambutannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, dan tentunya nanti mungkin dari para hadirin wal hadirat semua, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ransi Al-Indragiri Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, insya Allah ini akan disampaikan secara langsung ya oleh Ustadz Ransi Al-Indragiri yang bertajuk tentang mengenai pemuda penakluk peradaban. Nah, pastinya sudah nggak sabar lagi nih untuk kita menyimak dan mendengar secara baik-baik ya. Nah, tidak perlu membuang waktu lagi, kepada Ustadz Ransi Al-Indragiri, waktu dan layar dipersilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan acara ini walaupun daring, via Zoom, tetap mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan. Selanjutnya, selawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman yang berbahagia, insya Allah di siang ini kita daring akan membahas tentang pemuda penakluk peradaban. Ya, ada 3 kata kunci dalam pembahasan kita, pemuda penakluk peradaban. Pertama, saya pengen kenalan dulu tentang pemuda. Teman-teman, pemuda itu adalah orang-orang yang usianya di bawah 40 tahun. Makanya sampai Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban wa ma utiyal ilmu illa wa huwa syabun.
Tidaklah seorang nabi itu diutus melainkan dia masih muda, dan tidak ada satupun orang yang mendapatkan ilmu melainkan dia masih muda. Jadi kata Ibnu Abbas, semua nabi ada 124.000 orang nabi. Itu diangkat menjadi nabi semuanya di kala muda. Sebagaimana yang lazim kita ketahui, Nabi Muhammad SAW, beliau itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Jadi orang usia 40 tahun ke bawah itu masih pemuda. Gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu sampai mana pemuda cuma kuliah, oh bukan. Ya, 40 tahun itu masih muda. Di atas 40 tahun baru dianggap sudah di atas pemuda. Mungkin ada kata-kata tua lah mungkin. Terlalu muda mungkin gitu ya. Itu. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Ya, karakteristik pemuda itu jangan salah. Jadi gini teman-teman. Ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah berdakwah dan menemui kebuntuan, maka Nabi mengutus seorang pemuda berdakwah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Pemuda ini bernama Mus'ab bin Umair. Usianya masih 24 tahun. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi mencoba menganalisa, mengapa kok yang diutus ini seorang pemuda, Mus'ab bin Umair? Mengapa bukan diutus sahabat senior, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Kenapa bukan mereka yang diutus? Kenapa yang diutus berdakwah ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair, notabene pemuda, usia 24 tahun. Beliau Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi mencoba mengupas mengapa yang diutus itu Mus'ab bin Umair, karena memang pemuda itu mempunyai karakter terbuka. Ya, jadi teman-teman, kalau ada anak muda masih kuliah, kok karakternya tertutup, itu bukan anak muda itu. Usianya muda, casingnya muda, tapi core-nya tua. Itu ya. Itu ya. Jadi saya kadang-kadang kalau ketemu anak kuliahan tapi tertutup, susah berdiskusi, merasa paling benar sendiri, saya sudah ilfil. Maaf teman-teman, Profesor Antum, Profesor Anda di UGM tuh ke rumah saya ngaji. Profesor ngajar di UGM tuh sejak tahun 1950. Sekarang usia 87 tahun, tapi mengaji ke rumah saya. Terbuka beliau. Makanya saya bilang, Pak, muda itu bukan usia, tapi sebuah semangat. Gitu ya. Sifat orang muda itu ya, selain terbuka beliau bertanya tentang banyak hal begitu ya. Tapi saya tidak jarang melihat anak kampus kuliah S1 aja belum lulus tapi gayanya selangit. Gitu ya. S1 aja belum, magister aja belum, apalagi doktoral, apalagi profesor. Tapi gayanya luar biasa, begitu ya. Sering saya ngisi di auditorium Fakultas Kedokteran UGM itu sering ngisi di Fakultas Kehutanan, Ekonomi, akuntan, macam-macam lah. Bahkan ada yang filsafat saya pernah ngisi begitu ya. Saya macam-macam ngisi di sana. Tapi saya melihat bukan hanya UGM teman-teman. Hampir semua universitas saya mengisi kecuali Universitas Kristen. Nah, saya belum pernah diundang. Jadi belum pernah Universitas Kristen mengadakan pengajian tabligh akbar pembicara Ustadz Ransia, belum ada. Tapi kalau yang lain sudah, begitu ya. Nah, anak muda itu sifatnya terbuka. Ya, jadi kalau anak kuliah mengadakan kajian, tapi maaf, dia masih memegang pendirian sendiri, dia tidak terbuka. Kalau ada yang beda diskusi dong, kan gitu ya. Diskusi dong, apa yang beda nih, apa ini, perbedaannya di mana nih, yang nggak cocoknya apa, dasarnya apa, kan gitu ya. Nah, ini sifat pemuda itu terbuka. Yang kedua, semangat. Jadi kalau ada anak muda ngaji nggak semangat, maaf, Anda itu tua berarti, gitu ya. Jadi kalau anak muda ngaji itu semangat, ya belajar semangat, begitu kan. Makanya kalau diundang Ustadz milenial, tapi melambai, bukan milenial namanya itu, milenium, paham ya? Gitu ya. Ustadz kalau masih muda, milenial, semangat. Gitu tuh. Ya. Kalau teman-teman bilang capek Ustadz kuliah, saya ngisi ini yang ketiga, keempat loh teman-teman. Saya dari subuh, paginya lagi, sebelum zuhur ini sekarang ngisi lagi gitu ya. Ntar ngisi lagi, malam ngisi lagi. Puasa sama-sama puasa. Bahkan saya masih sempat olahraga loh, bulan puasa itu. Gitu ya. Jadi anak muda itu semangat. Anda kalau masih muda menyebut pemuda penakluk peradaban. Lah Anda pemuda aja nggak kenal, jangan ngomong penaklukan peradaban. Gitu ya. Anda kalau pemuda aja tidak tahu pemuda itu siapa, karakternya bagaimana,
Kita tidak usah berbicara menaklukkan peradaban, terlalu besar. Ya, kenal dulu pemuda siapa. Anda masih pemuda enggak? Nah, itu paling penting. Gitu ya. Anda pemuda, sudah menulis berapa buku? Alhamdulillah, saya di usia 32 tahun sudah terbit 10 buku atas nama saya. Saya sudah menyelesaikan 5 buku berikutnya, tapi belum diterbitkan. Karya terakhir saya, Metode Pendidikan pada Masa Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Saya mengupas, menganalisa tentang seorang pemuda yang menjadi pemimpin perang, menaklukkan sebuah negara yang tidak mampu ditaklukkan selama 1112 tahun. Ya, tidak mampu ditaklukkan oleh seorang pemimpin yang masih muda, ya. 24 tahun kala itu usia Muhammad Al-Fatih, luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau kita mengupas kata Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi, mengapa Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah berdakwah ketika menemui kebuntuan berdakwah di Mekah? Karena Nabi ngerti anak muda itu terbuka dan semangat, penuh semangat, berdakwah semangat, dan pikirannya terbuka. Coba kalau yang berdakwah orang tua, yang benar dia aja pokoknya. Itu orang tua. Tapi kalau yang berdakwah anak muda, oh gitu ya, pakai Zoom, oke. Kalau orang tua kadang pakai Zoom, nggak bisa. Amplop berapa? Jamaah jumlah berapa? Tanya semua. Kalau anak muda enggak kan? Oh, penting kita ngaji. Itu beda. Anak muda itu terbuka, semangat. Itu ya. Anak muda itu sifatnya terbuka dan semangat. Kemudian kata Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi, mengapa kemudian seorang pemuda yang Nabi utus bukan hanya ke Madinah? Nanti kalau kita berbicara Yaman itu yang diutus Mu'adz bin Jabal masih muda. Kita berbicara Irak, Nabi mengutus Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, pemuda. Nabi nanti mengutus ke Syam, ke Mesir dan yang lainnya pemuda dan pemuda. Gitu ya. Karena Nabi ngerti, pemuda ini harus diberdayakan. Ya, kenapa? Karena pemuda ini terbuka dan penuh semangat. Dan ada sifat-sifat yang lain. Apa kata Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi? Nabi ngerti, pemuda selain terbuka dan semangat, pemuda itu inovatif. Ya. Punya ide-ide brilian. Ini kalau ngaji biar asik gimana ini? Ini ngaji biar rame gimana? Itu anak muda. Judulnya biar enak gimana? Ya, bagaimana nih biar acara ini menarik? Flyernya gimana? Jadi kalau teman-teman bikin flyer, tapi flyernya tidak menarik, itu berarti bukan anak muda, tidak inovatif. Coba lihat flyer orang buat kajian gimana? Ah, itu dilihat. Itu anak muda, teman-teman. Inovatif. Ya. Bukan hanya inovatif, kata beliau, kreatif. Anak muda itu kreatif. Ya, Ustadz di chat nggak dapat foto, cari di Google banyak foto, cari di Instagram. Ustadznya punya Instagram nggak? Cari ada fotonya. Ustadz izin, kami karena nggak dikirim foto, kami ambil foto ini saja. Izin dulu, kan begitu ya? Ini enggak, sekarang teman-teman itu, udahlah kita ini aja, yang penting ada. Itu bukan anak muda, teman-teman. Ngapain kita mengkaji pemuda penakluk peradaban? Lah kita aja bukan anak muda, gitu ya. Jadi kita kenalan dulu anak muda itu yang mana, gitu ya. Saya maaf dan itu sudah dikritisi oleh banyak ustadz. Kadang-kadang kalau ngisi di kampus itu yang paling males itu adalah ustadz minta foto KTP, minta foto depan buku tabungan, minta foto NPWP, minta bla 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 bla, banyak banget, kayak mau ngirim 12 juta aja. Saya sampai bilang, antum ini mau mengirim berapa puluh juta? Saya bilang. Ini Ustadz, akhirnya nggak ngirim, itu UGM itu, teman-teman UGM itu, ya. Ya, itu nggak ngirim juga, nggak ngirim apa-apa, tapi diminta semua. Sampai saya bilang, kok seribet ini sih? Anda kalau susah cari dana dari kampus, Anda cari donatur, gitu loh. Anda ini muda, ya. Pemuda itu kreatif, inovatif. Kalau dana dari kampus ribet, daripada membuat Ustadznya ribet, cari donatur. Pak, kami mau ada kajian ini, Pak. Kami mau memberi bisyarah kepada ustadznya. Kami mau membeli snack. Daripada nanti tetek bengeknya banyak, daripada banyak persyaratan, ya sudahlah, langsung aja. Daripada begitu, kami langsung aja, Pak. Dapat dana, kami transfer aja langsung. Jadi tak perlu NPWP pula. Tak perlu pula foto depan buku tabungan. Emang dikira ustadz itu menganggur, kan begitu ya? Ustadz itu kan banyak aktivitasnya, ke sana, kemari, ngurus ini, ngurus itu. Teman-teman tuh begitu, banyak anak-anak kampus tuh rata-rata seperti itu. Saya kalau disuruh ngisi di kampus itu kadang-kadang la ilaha illallah. Ada teman saya itu, ya teman lah, beliau itu dosen di UII dan Sanata Dharma itu. Cerita diundang oleh kampus di Semarang, ya,
disangunin 500.000. Beliau komentar bilang ke saya begini, udah, besok nggak usah datang ke sana lagi. Nah, kampus emang begitu. Bensinnya aja bro, itu nggak cukup bro. Belum tenaga, belum waktu yang Anda sita. Anda ini pemuda, kreatif gitu loh. Makanya saya kalau ngisi anak-anak muda berbicara tentang pemuda penakluk peradaban, pemuda penguasa zaman, pemuda pemenang. Saya selalu bilang, Anda ini belum tentu pemuda loh. Walaupun usia muda. Kreatif. Ngadain acara, jangan ngerepotin orang terus. Kan gitu tuh. Ya udah, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana. Cari donatur. Pasti ada. Saya udah biasa cari dana untuk bikin acara. Tidak pernah, maaf, dalam artian, tolong Ustadz kirim, tidak pernah. Di masjid saya, Ustadz lokal ngisi taraweh, itu 300 kalau Ustadz biasa. Kalau Ustadznya naik, 500. Kalau Ustadznya dari luar kota, 1.000.000 ke atas. Itu di luar akomodasi. Begitu saya. Saya pernah ngisi itu di UMS itu, teman-teman ya. Ngisi ke sana, nyetir sendiri, pakai kendaraan sendiri. Selesai adalah amplop. Isinya berapa? 200.000. Luar biasa, pikir saya. Luar biasa. Itu anak muda zaman sekarang. Anda tidak akan bisa menaklukkan zaman. Anda tidak kreatif. Anda cari tahu. Ustadz dari luar kota, itu berapa? Ustadz, ceramah ini kan kata siapa? Coba buat KTP sekarang. Dai itu profesi. Ustadz, ini di dalam agama. Silakan baca tafsir surat At-Taubah ayat 24 dalam tafsir Ibnu Al-Qurtubi. Ya, bahwa dalam mengajarkan agama itu profesi. Paham ya? Tuh, kita harus kreatif, harus inovatif. Bagaimana nih? Ustadznya enak, jamaah enak. Itu pemuda. Jadi kalau kita bicara pemuda, pemuda itu terbuka, pemuda itu semangat, pemuda itu inovatif, pemuda itu kreatif. Anda cuma mengandalkan yang dapat dari kampus berapa? Maaf teman-teman, besok-besok orang malas kan? Ah, anak kampus lagi, ya begitu-begitulah. Akhirnya teman-teman, tanda kutip maaf, ustadz-ustadz yang punya jadwal jam terbang tinggi, ilmunya banyak, pengalamannya banyak, Anda undang nggak mau. Akhirnya nggak mau. Kenapa? Anak kampus begitulah. Tetek bengeknya banyak, syaratnya banyak, ini itunya banyak, minta waktunya banyak, tapi giliran kewajiban mereka lupa. Banyak teman-teman, maaf kalau saya curhat, saya sampaikan saja. Banyak sekali, bahkan anak kampus itu begitu selesai acara, ya sudah, begitu selesai. Banyak itu, nanya alamat rumah, nanti kami mau ke rumah Ustadz, sampai 2 tahun, 3 tahun nggak ke rumah saya. Itu anak muda zaman sekarang. Nggak akan bisa teman-teman menaklukkan zaman. Nggak mungkin bisa. Paling-paling nanti menambah pengangguran berdasi lagi kan. Kalau tidak, ya sudah menjadi apa, pegawai. Tapi maaf teman-teman, 2030 ke atas banyak orang pengangguran. Sekarang itu orang lebih suka pakai mesin dan robot. Ya, teman-teman pikir cerdas, IPK tinggi di kampus, kemudian bisa sukses, salah. Silakan baca nanti lama-lama penjelasan Jack Ma. Gitu ya. Ini pemuda. Teman-teman harus kenal dulu pemuda itu siapa. Terbuka, semangat, inovatif, kreatif. Itu pemuda. Kalau kita nggak punya ini nih, maaf teman-teman ya, kita hati-hati. Oh, aku harus jadi pemuda dulu nih, baru berbicara menaklukkan zaman. Ya, kita harus jadi pemuda dulu, karena memang cuma pemuda yang menaklukkan zaman. Kalau bukan dia pemuda, bukan. Bayangkan teman-teman, Allah mengutus 124.000 orang nabi, semuanya pemuda. Bayangkan, ketika Allah pengen menaklukkan sebuah kezoliman, ketika Allah pengen terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, Allah utus pemuda. Coba Anda bayangkan. Ketika Nabi pengen merubah sebuah daerah, pengen membuat kemajuan di sebuah daerah, yang Nabi utus itu pemuda. Coba nih, Anda pikirkan. Memang satu-satunya yang buat perubahan itu menaklukkan zaman dan generasi itu cuma anak muda. Makanya masjid, kalau anak muda yang nggak aktif, mesti masjidnya itu kaku. Ya, tapi kalau anak mudanya aktif, jalannya bagus masjidnya. Ada iftar berjamaah, ada kajian subuh, ada kajian taraweh, ada kajian sebelum berbuka, ada kajian zuhur, ada kajian duha, ada nanti sholat taraweh berjamaah 1 juz, ada ustadz-ustadz milenial diundang, ada ustadz-ustadz keren bagus diundang. Kalau orang tua enggak, yang penting adalah taraweh, yang penting tausiah. Ini nanti jamaah bosan loh kalau ustadznya biasa aja. Nggak apa-apa, itu udah sunnatullah, seleksi alam. Itu orang tua. Anak muda nggak begitu. Makanya Nabi tidak utus anak muda. Orang tua, maaf. Nabi nggak mau mengutus orang tua. Nabi yang Nabi utus adalah
anak muda karena terbuka pikirannya. Nggak mau anak muda itu jamaah sepi, nggak mau. Itu sifat anak muda, nggak mau semangat bagaimana orang ini jadi baik. Itu anak muda. Nah itu ya. Jadi kalau Anda berbicara yang penting kita ada acara, yang ikut peserta berapa enggak apa-apa. Yang penting kan sudah menyelenggarakan. Nanti dokumentasi di akhir, laporan selesai, itu bukan anak muda, Bro. Ya. Itu bukan anak muda. Ya, anak muda itu ketika menyebarkan flyer, oke ya, dia tag itu akun-akun gede tentang dakwah. Bahkan ketika saya diundang oleh Morula, program andalannya JIH, yang dia berpusat di Jakarta, itu semua event organizer di Jogja, itu mereka koneksi. Mereka tolong ya, kita ini diposting posternya kita, flyernya kita. Padahal mereka itu sudah punya audiens, teman-teman. Ya, itu anak muda, saya kasih tahu. Jadi teman-teman jangan merasa sok muda kalau teman-teman nggak kenal siapa itu anak muda, paham ya? Tuh. Itu saya kasih tahu. Jadi mereka nge-tag misalkan Harian Jogja tolong minta ini di-share. IO ini di-share. Ini nge-share ya tolong ya, kita ada event nih. Oke, eventnya masih 2 minggu lagi loh, Bro. Ya, mereka sudah melakukan itu. Gitu ya. Beda, Anda orang-orang yang ngadain event, yang penting kan ada acara. Yang penting kan kajian. Ustadz ceramah, ada tilawah, orang nggak, jangan, ini pertanggungjawaban di hadapan Allah, Bro. Anda buat kajian, tanggung jawabnya ke Allah nanti. Kalau ustadznya tidak punya ilmu yang benar dan bagus, yang bertanggung jawab panitia. Ya, apalagi kalau ustadz menyampaikan ayat tidak pakai tafsir, hadis tidak pakai syarah, belum pula lagi disampaikan hadis doif, disampaikanlah kepada jamaah, jamaah mendengarkan. Yang terjadi apa? Anda nanti diminta pertanggungjawaban sama Allah. Perlu kan kita mengundang, kita cari tahu dulu nih, Ustadz ini di Instagram bagaimana. Teman-teman, maaf, mungkin kalau teman-teman pernah ke Gunung Kidul, ada di sana daerah namanya Semin, ada di sana Masjid Al-Ikhlas. Itu kalau ngaji setiap pagi Ahad, itu yang datang bisa 1.500 sampai 2.000 orang tanpa snack, tanpa snack, teman-teman, tak kasih tahu. Tapi untuk mengisi di sana, ustadznya tuh disaring luar biasa. Mereka itu mengadakan survei. Jadi kalau ustadz di minggu ini yang ceramah biasa saja, mesti minggu besok yang datang sepi. Maka mereka tidak mau jamaah sepi. Maka bagaimana biar jamaah rame? Diundang ustadz-ustadz yang bagus. Maka untuk mengisi di sana, pertama, mereka cek dulu media sosial si ustadz. Yang kedua, dilihat dulu ustadz ini berdakwanya keras, meremehkan, atau pertengahan. Karena mereka pertengahan, orang-orang Muhammadiyah yang mengadakan acara, jadi mereka cari yang pertengahan saja. Ustadz yang tidak keras, tidak meremehkan. Sebegitunya loh. Sampai mereka ke Jogja mendengarkan sendiri langsung kajiannya. Oh, Ustadz ini memang bagus nih, materinya bagus, tertata, ya, materinya ada dasarnya semua. Kita undang nih, kayaknya cocok nih di daerah kita. Sebegitunya. Ya, sebegitunya. Itu namanya pemuda. Biar Anda kenal dulu pemuda dari awal. Oke? Tuh. Bagaimana kita mau menaklukkan peradaban? Wong kita pemuda aja tidak kenal kan? Maka kalau kita mau menaklukkan peradaban, pertama yang harus kita kenali, pemuda itu siapa? Apakah cuma orang yang pakai celana jeans gitu ya, suka misalkan TikTok begitu ya, suka read Instagram, stalking status orang gitu ya, suka pakai bahasa-bahasa kekinian? Oh bukan, ya bukan itu anak muda. Anak muda itu orang yang ada karakternya tadi itu loh. Kalau ngomong pakai kata ANJIR gitu kan. Terus kalau ngomong dikit-dikit pakai bahasa itu. Kalau ngomong besti, itu anak muda berarti. Oh enggak. Itu namanya orang ikut-ikutan, bukan anak muda. Orang tua pun bisa begitu. Oke? Ya. Oh, Ustadz itu masih muda berarti kalau penampilannya trendy belum tentu. Ada loh yang udah pakai jubah mungkin ya, tapi dia anak muda gitu loh, cara berpikirnya, semangatnya, kayak inovasinya, kreasinya, kan gitu tuh, teman-teman. Nah, jadi di awal saya pengen sampaikan dulu ke teman-teman anak muda itu siapa. Harapan kami, ketika kita berbicara hal besar, yaitu menaklukkan peradaban, kita tahu dulu yang bisa menaklukkan peradaban itu hanya anak muda itu loh. Saya sudah sampaikan 2 kali ya tadi, bahwa ketika Allah pengen ya menaklukkan kezoliman, peradaban itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Maka Allah yang Allah utus itu anak muda, teman-teman. Ya. Makanya Ibnu Abbas tadi bilang, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban."
Allah hanya mengutus pemuda untuk menjadi nabi. Jadi semuanya mereka diutus masih muda. Gitu ya. Tuh. Masih muda semuanya. Tuh gitu ya. Ini yang pertama. Jadi materi kita di awal ini adalah tentang pemuda dulu. Pemuda itu adalah orang yang bla 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 bla, dan peradaban hanya bisa ditaklukkan oleh para pemuda. Itu yang dilakukan oleh Allah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Tuh. Kita kalau nanti mengkaji karya Imam Asy-Syafi'i atau Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dan yang lainnya, kita masih ketemu tentang pemuda-pemuda hebat. Sampai nanti ketika kita ketemu dengan Muhammad Al-Fatih, anak dari Sultan Murad II. Alhamdulillah saya mengkaji tentang beliau ini lumayan gitu ya. Tidak banyak sih, tapi lumayan saya bilang. Beliau memang nakal. Kalau kita pernah baca riwayat bahwa Muhammad Al-Fatih kecil nakal, iya. Tapi jangan salah, begitu beliau bertemu dengan guru beliau, namanya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, beliau dipukul di majelis ilmu. Setelah itu beliau taubat. Setelah taubat, beliau belajarnya bagus. Setelah belajarnya bagus, usia 8 tahun, beliau hafal Al-Quran 30 juz, menguasai 6 bahasa, dan menguasai 21 disiplin ilmu berbeda. 8 tahun. Teman-teman 8 tahun ngapain? Jadi jangan bicara nakalnya doang. Gitu ya. Orang nakal itu ketika dia berubah karena ketemu guru yang pas, luar biasa loh. 30 juz hafal, 6 bahasa dikuasai, ya 21 cabang ilmu berbeda dikuasai. Itu Muhammad Al-Fatih di usia itu. Pemuda luar biasa. Ya. Kemudian nanti beliau di usia 12 tahun itu diamanahi menjadi gubernur, ya. Kemudian nanti naik sampai beliau mampu menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya tidak mampu ditaklukkan oleh banyak percobaan penaklukan. Bahkan sudah dimulai sejak zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, Zangkiyah, Ayyubiyah, orang-orang Eropa sendiri, orang-orang Afrika, orang-orang Asia sudah berusaha menaklukkan Konstantinopel, tapi lagi-lagi gagal. Karena memang luar biasa, benteng Konstantinopel ini luar biasa, teman-teman. Nah, mampu ditaklukkan oleh seorang pemimpin yang membawa pasukannya, itulah Muhammad Al-Fatih, masih muda. Makanya kalau kita berbicara tentang penakluk peradaban, mesti anak muda. Ya, mesti anak muda, dan anak muda. Ya, jadi kalau teman-teman tidak terbuka dengan hal-hal baru, ya sudah, kita kembali anak muda kan. Nah, ini yang pertama kita bahas. Gitu ya. Bahas yang pertama hampir 30 menit gitu ya. Jadi bahas yang kedua 30 menit lagi gitu. Oke, bahasa berikutnya adalah penakluk peradaban, pembahasan kita. Jadi kalau kita bicara penakluk itu adalah orang yang mampu menaklukkan, orang yang mampu mengalahkan, menguasai. Kalau kita bicara versi Islam, pemuda penakluk peradaban berarti adalah pemuda-pemuda yang mampu menguasai dengan kebaikan, menyebarkan banyak kebaikan. Jadi kalau bahasa menaklukkan, ya bukan berarti kita perang Rusia Ukraina, Rusia menang berarti dikuasai oleh Rusia Ukraina itu. Bukan begitu maksudnya. Ya, dalam bahasa kita hari ini, penakluk itu adalah orang yang mampu menyebarkan banyak nilai kebaikan di masyarakatnya, di keluarganya, di tetangganya, di sekolahnya, di kampusnya, di lingkungannya. Ya. Itulah orang-orang yang disebut dengan menaklukkan, penakluk. Penakluk itu adalah orang yang mampu menanamkan nilai. Kalau dia jahat, maka dia tanamkan nilai jahat. Kalau dia baik, maka dia tanamkan nilai-nilai kebaikan. Maka dia disebut penakluk ketika dia mampu menanamkan nilai. Siapa dia? Tergantung. Kalau dia orang Islam, ya, pemuda Muslim yang baik, maka dia menanamkan banyak nilai kebaikan. Itulah penakluk. Maka kita kenal Khabib Nurmagomedov, ya, seorang pegulat petinju UFC. Ya, dia cuma seorang petinju, tapi dia mampu menanamkan nilai. Dan itu terkenal dipakai oleh dai-dai. Apa? Kata Khabib, orang-orang tidak Islam itu tidak mendengar Al-Qur'an, tidak terima hadis. Mereka hanya melihat akhlakmu. Nah, maka tunjukkan akhlak yang baik. Maka dia berakhlak yang baik. Begitu ya. Ketika agamanya diserang, dia menyerang. Tidak takut, luar biasa. Begitu ya. Nah, itu menanamkan nilai. Jadi penakluk itu adalah orang yang mampu menanamkan nilai, bahkan ideologi. Itu penakluk.
Maka kalau kita berbicara Alexander the Great hebat, bukan Alexander the Great yang hebat gurunya Aristoteles. Ya. Tuh, Aristoteles itu adalah murid dari Plato. Plato adalah murid atau sahabat dari Socrates. Jadi ketika kita berbicara Alexander the Great yang mampu menaklukkan sampai timur jauh, luar biasa terkenal namanya, sebenarnya kata orang, ya ini kata ahli, saya baca di bukunya Bertrand Russell, itu sebenarnya yang hebat tuh gurunya, karena gurunya, nilai-nilai dari pemikiran gurunya yang masuk kemana-mana, nilainya Alexander the Great tidak ada. Yang orang kenal malah Aristoteles, pemikirannya Plato gitu ya. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel, apa kata Muhammad Al-Fatih? Sebenarnya penakluk sebenarnya bukan aku, tapi guruku. Ada dua gurunya yang terkenal. Satu, ya Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Dua, Syekh A'aq Syamsuddin. Syekh A'aq Syamsuddin keturunan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani adalah ulama paling terkenal kala itu. Gitu ya. Itu statement Muhammad Al-Fatih. Gitu ya. Jadi penakluk sebenarnya beliau ini guru-guruku, kata Muhammad Al-Fatih. Subhanallah. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara penakluk, itu adalah orang yang mampu menanamkan nilai. Jadi kalau pemuda penakluk, berarti pemuda yang mampu menanamkan nilai-nilai. Dia pemuda siapa? Kalau dia pemudanya pelawak, maka lihat, oh dia ini Panji, dia tanamkan nilai-nilai lawak. Gitu ya. Oh dia bintang Emon, dia tanamkan nilai-nilai lawak. Nah, berarti dia penakluk di dunianya. Kalau kita ini orang Islam, pemuda Muslim, kita disebut pemuda penakluk ketika kita mampu menanamkan nilai. Seberapa besar nilai yang teman-teman tanamkan nilai Islam di teman-teman sana? Kalau teman-teman rajin sholat, rajin ngaji, buat kajian, rajin baca Al-Quran, tapi tak mampu menanamkan nilai kebaikan itu kepada orang lain, berarti kita bukan penakluk. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Karena manusia Allah ciptakan bukan untuk soleh ritual doang. Kita juga diminta soleh sosial. Itu yang terkandung dalam makna ayat surah Al-Baqarah, surah kedua, juz pertama, ayat 30, lemas sebelah kiri, baris paling atas. Ya, itu yang disampaikan oleh Allah. Allah menciptakan manusia bukan untuk makhluk soleh ritual doang. Kalau soleh ritual cukup. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu kata malaikat. Ya Allah, apakah Engkau ciptakan lagi makhluk yang mereka saling bermusuhan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami sudah cukup beribadah kepadamu, bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahlil kepadamu, mensucikan Engkau ya Allah. Tak cukup kami yang soleh ritualnya. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kalau kita paham makna khalifah, itu makhluk sosial, bro. Khalifah itu makhluk sosial, teman-teman. Makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Makhluk yang tidak akan masuk surga dengan soleh sendirian. Itu loh. Itu yang disebut dengan khalifah. Ya, kita butuh orang lain untuk sukses. Kita tidak bisa sukses sendirian. Bahkan mau kuliah sukses, kita butuh dosen. Kita butuh teman sekelas. Ya, kita butuh orang tua. Kita butuh guru SMA, SMP, SD, TK. Kita butuh orang lain. Bahkan teman-teman butuh penjual warmindo. Teman-teman tuh butuh penjual-penjual di sekitar kos-kosannya. Butuh bapak kos. Butuh semuanya. Itulah khalifah. Jadi kalau kita disebut penakluk, itu adalah orang-orang yang mampu menanamkan nilai. Sudah seberapa besar dan banyak nilai yang teman-teman tanamkan di sekitarnya. Sudahkah bapak kos itu diajak mengaji, diajak sholat, gitu? Sudahkah teman sekelas itu dibuat acara-acara keagamaan? Bagaimana biar mereka datang? Buatlah acara menarik, biar teman-teman tuh ngaji semuanya, gitu ya. Mungkin judulnya nggak kajian. Kalau kajian teman-temannya nggak datang. Buat aja acaranya konser, kan begitu ya. Konser Firza, gitu ya. Dan siapa begitu kan. Tapi ada nilai agamanya, tausiah di tengah-tengahnya. Bisa aja kan. Ini misal. Maka kalau kita bicara menaklukkan, itu bicara kita menanamkan nilai ke orang lain. Ya, betul. Makanya Nabi Muhammad SAW diakui sampai oleh orang Kristen, Yahudi, bahkan ateis. Tidak ada pribadi yang lebih hebat menanamkan nilai daripada pribadi Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Teman-teman, kalau kita bicara
before after ketika Nabi itu diutus, teman-teman. Kita bicara sebelum dan sesudah. Teman-teman nanti terbelalak matanya di mana? Oh iya ya, luar biasa ya. Nabi itu menanamkan nilai itu luar biasa loh. Hebat. Gitu ya. Bagaimana yang dulu wanita direndahkan, dimuliakan. Bagaimana wanita itu dulu kalau haid disiapkan sebuah ruangan di belakang rumah, di situ dia mandi, tidur, makan, buang air. Tak boleh berkumpul dengan keluarga. Nabi robah. Bagaimana dulu boleh menikah banyak istri maksimal 4, kata Nabi. Kalau mampu, kalau tak mampu haram. Cukup 1, kata Nabi. Gitu ya. Bagaimana Nabi kemudian memuliakan para budak yang tadinya tuh mereka dikebiri, mereka disuka-suka tuannya. Tapi pada masa Nabi, apa kata Nabi? Siapa saja yang membebaskan budak, maka surga baginya. Siapa saja yang memuliakan budak, maka surga baginya. Maka berlomba-lomba orang membebaskan budak. Luar biasa. Gitu ya. Sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran kan untuk menjaga itu. Jadi Nabi itu menanamkan nilai luar biasa. Sampai orang-orang yang tidak Islam pun mengakui itu. Makanya Nabi itu disebut penakluk sejati. Karena mampu menanamkan nilai. Nilai itu penting. Anda punya nilai apa? Nilai kebaikan apa? Tanamkan ke orang lain. Gitu ya. Anda punya pemikiran baik apa? Tanamkan ke orang lain. Jangan yang penting, udahlah, kita buat acara aja. Yang penting kan acara. Teman-teman kan paling kan kameranya off. Nggak ngelihat, nggak dengerin. Paling-paling kan juga audiens yang lain itu nggak perhatian kok. Yang penting ada kajian, ustadznya ngomong sendirian 1 jam. Maaf teman-teman, tapi teman-teman nanti minta penanggung-jawaban sama Allah itu. Kajian online ini lebih susah loh tanggung jawabnya. Gitu ya. Lebih susah loh. Hah? Lagi kajian, ada yang main handphone juga, laptopnya hidup kan, kameranya. Atau dia off cam kan begitu ya. Buka IG dia, buka TikTok dia, sudah 1 jam. Nanti dia cari di Google tentang materi, bertanya dia. Biasa, khasnya anak kuliah lah. Gitu ya. Hafal itu karena saya juga kuliah. Gitu ya. Nanti dia bertanya ketok-ketok memperhatikan begitu kan. Ada yang bertanya kadang padahal materinya sudah ada, ditanya juga. Tadi biar ketok bertanya, betul? Tuh, teman-teman. Penakluk itu bukan berarti Anda menjadi pimpinan. Itu tadi yang tersirat kata Muhammad Al-Fatih kan. Aku sebenarnya yang menaklukkan Konstantinopel, yang menang tuh bukan aku, guruku. Karena nilai-nilai yang dia ajarkan ke aku tanamkan ke orang dan tertanam dengan baik. Guruku. Subhanallah ya, teman-teman. Ya. Jadi, pemuda penakluk adalah pemuda yang mampu menanamkan nilai. Kalau kita berarti dalam kajian ini, pemuda yang mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat di sekitarnya. Kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah pemuda penakluk. Mampu dia tanamkan nilai kebaikan. Ke orang tuanya, ke adiknya, ke kakaknya, ke keluarganya, bahkan ke kakek neneknya, ditanamkan nilai kebaikan. Ustadz ceramah begini kayak Ustadz sudah melakukan saja. Teman-teman, saya menyekolahkan 13 adik-adik saya di pondok pesantren. Ya, kalau teman-teman kok kemudian ada yang bertanya, Ustadz emang sudah? Adik saya alhamdulillah mereka yang sampai sekolah pondok, ya sampai tingkat tertentu ada yang hafal 2 bulan 30 juz selesai hafalan. Bukan baca loh ya. Ada yang 40 hari, ada yang 30 hari. Ya, kalau saya tidak bilang, Ustadz berarti pamer. Bukan, ini tentang kadang-kadang jamaah itu, kayak Ustadz udah melakukan aja. Kan gitu ya. Alhamdulillah, keluarga saya masuk pondok semua, teman-teman. Gitu ya, lulusan pondok semua, teman-teman. Boleh dites ngajinya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kalau teman-teman kemudian bertanya-tanya, memang Ustadz sudah melakukan isi ceramahnya? Sudah lebih dulu, saya tahu itu. Alhamdulillah, anak-anak di kampung saya masuk pondok, teman-teman. Karena ketika saya pulang jadi khotib, jadi imam, ya, menjadi seorang orang kampung di sana, mereka bilang, enak nih masuk pondok nih, gitu loh. Ya, menanamkan nilai itu penting. Mungkin di tempat Ustadz udah biasa, datanglah ke kampung saya, tanya di kampung saya, dulu masuk pondok itu memalukan di sana. Di tempat saya dulu masuk pondok memalukan. Karena track rekornya, di kampung saya orang masuk pondok, pulangnya nggak jadi apa-apa. Malah membebani orang tua dulu. Makanya waktu saya mau masuk pondok, bapak saya tak setuju, mama saya tak setuju. Tak setuju keluarga saya. Bapak saya mengusir, mama saya mau bunuh diri. Itu dulu awal-awalnya. Tapi begitu masuk pondok, kemudian selesai dengan ya bla 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 bla, saya bisa membantu orang tua, membantu keluarga, membantu adik-adik sekolah. Akhirnya orang berubah cara mandangnya. Menanamkan nilai-nilai kebaikan. Itulah pemuda penakluk itu.
Teman-teman ya. Tuh. Ada berapa puluh lembar buku yang Anda baca sehari? Ini penting. Ya. Saya masih tidak kurang sehari 50 halaman baca buku. Anda berapa kan gitu? Karena untuk menanamkan nilai kita harus punya nilai. Lah, bagaimana mungkin kita menyiram mau kita nggak punya air? Bagaimana kita mau menanamkan nilai kalau kita nggak punya nilai? Ya, bagaimana pemikiran kita dipakai orang yang kita nggak punya daya pikir? Makanya kata Rocky Gerung, teman-teman, gelar itu bukan tanda orang pernah berpikir, gelar itu tanda orang pernah sekolah. Karena orang sekolah belum tentu berpikir. Ya, belum tentu berpikir orang sekolah itu. Ya, teman-teman. Jadi dua kata di awal, pemuda penakluk berarti adalah pemuda yang mampu menanamkan nilai. Yang nilai ini dipakai oleh orang banyak, akhirnya orang banyak menjadi baik, menjadi keren, menjadi bagus, menjadi hebat. Majulah kota kita, negara kita, bangsa kita, agama kita. Karena nilai kebaikan tadi. Ya, tuh. Saya bisa bercerita tentang misalkan Dubai, yang bagaimana mereka menanamkan nilai yang akhirnya Dubai itu menjadi bandara tersibuk di dunia, mengalahkan Eropa, Amerika. Bagaimana di sana itu menjadi tempat yang sangat sibuk ekonominya. Padahal di sana tandus, minyak cuma 4%. Yang tinggi itu Abu Dhabi, teman-teman, 94%. Tapi Dubai bisa maju, kenapa? Sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Nah, nilai-nilai yang baik itu ditularkan di sana. Teman-teman ya. Tuh. Peradaban. Peradaban itu akan ada setiap masa. Jadi peradaban itu ada masa lampau, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Pemuda disebut itu menaklukkan peradaban ketika dia mampu memberikan nilai yang membuat orang berubah ke arah yang lebih baik pada masanya, pada eranya. Dan setiap era, setiap masa itu beda-beda, teman-teman. Ada era di mana orang itu tidak pakai handphone, belum punya TV. Sekarang TV sudah bisa Android, teman-teman. Besok mungkin lama-lama Android dan iOS, kan begitu ya. Ya, handphone sekarang luar biasa canggihnya. Ya. Nah, itu bahkan orang bikin kecanggihan-kecanggihan baru sekarang. Nah, yang pengen saya sampaikan di sini, teman-teman, kita kenal dulu dengan judul. Nah, setelah kita tahu menjadi pemuda yang mampu menaklukkan peradaban, baru kita belajar bagaimana caranya. Bagaimana cara menjadi pemuda yang mampu menaklukkan peradaban. Tadi si Korik sudah membacakan. Kayaknya tadi kalau nggak salah itu dari ayat 11 ya, kalau nggak salah itu. Saya tadi ini ya, kayaknya sih. Terus sampai ayat 15 ya tadi terakhir. Itu tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ulama beda pendapat berapa jumlahnya. Tapi satu kata untuk lama tidurnya di goa. Tidurnya di goa itu 309 tahun. Nah, itu lamanya. Pemuda ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan jumlah pemudanya itu 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Gitu ya, dan seekor anjing. Pemuda-pemuda ini mereka mampu menaklukkan masa atau generasi atau peradaban pada waktu itu. Mampu mereka taklukkan. Mereka menanamkan nilai kebaikan. Ya, mereka rela mengungsi ke goa daripada kok harus menyembah patung yang tak jelas asal-usulnya. Dan nilai yang mereka tanamkan itu sampai hari ini masih kita pakai, teman-teman. Masih kita baca kisah mereka. Ya, nilai kebaikan yang mereka tanamkan sampai sekarang masih ada. Mereka ini luar biasa. Saya biar tidak lari dari ayat yang dibaca oleh Qori dan sesuai dengan judul, maka saya ambil dari ayat ini saja. Dari ayat ini sebenarnya kita dapat ya, pemuda yang mampu menaklukkan peradaban itu siapa? Coba kita lihat ayat ini. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tuh. Jadi kalau kita membahas ayat ini, oke, teman-teman, pemuda Ashabul Kahfi itu ya, mereka lari dari kaumnya karena kaumnya menyembah patung, tidur di goa 309 tahun. Kalau kita lihat ya, dari ayat ini,
Pemuda itu tidak akan mampu menaklukkan sebuah peradaban kalau dia tidak mengerti perjuangan orang sebelum mereka. Tuh. Maka jangan jas merah, jangan lupa sejarah, gitu. Baca sejarah. Tuh. Jadi pemuda itu mampu memberikan nilai menaklukkan peradaban kalau mereka mengerti sejarah, mengerti bagaimana pola, metode, strategi yang dipakai oleh orang terdahulu untuk menang. Apa yang terjadi ketika ada yang kalah. Baca sejarah, analisa, pahami. Nah, ini kita bagaimana mau menang sejarah Indonesia aja kita nggak hafal. Ya, tuh, kita nggak hafal sejarah Nabi. Cuma hafal tahun, analisanya nggak tahu. Hidup susah sedikit ngeluh. Padahal Nabi itu dari kecil susah. Ya, tuh. Jadi pemuda yang mampu menaklukkan zaman itu adalah pemuda yang tahu sejarah. Makanya para ulama pernah berkata, Anda tidak akan menang sampai Anda tahu bagaimana orang-orang dulu menang. Nah, paham ya? Anda tidak akan bisa menang sampai Anda tahu bagaimana cara orang-orang dulu menang. Nah, sejarah kan? Tuh, makanya nahnu naqussu alaihim. Ya. Nahnu naqussu alaika naba'ahu bil haqq. Kami ceritakan kepadamu Muhammad biar kamu dapat pelajaran. Jadi kisah-kisah terdahulu itu memberikan pelajaran. Gitu ya, memberikan pelajaran. Teman-teman yang berbahagia, ya. Jadi kalau teman-teman mau menjadi penakluk, mau menjadi pemenang, belajar sejarah. Sejarah Indonesia pelajari, sejarah Nabi pelajari, ya. Sejarah Romawi pelajari. Kenapa negara Vatikan itu tidak punya pasukan tetapi tidak pernah dijajah dan dia berkuasa? Apa yang dia punya? Oh, ada lobby, ya, ada ideologi. Oh, rupanya ideologi dan lobby ini kuat toh perannya. Belajar, oh perkuat koneksi agar kita punya lobby. Tapi kita harus punya ideologi. Jangan sampai kita banyak lobby koneksi, tapi ideologi tidak punya, bisa terseret arus kita, bisa. Belajar sejarah Mesir kuno, Babilonia, kan itu ya. Belajar tentang Syam, belajar tentang macam-macam biar kita tuh enggak hasbun sembarang bunyi aja. Jangan hasbun asal bunyi aja, yang penting ngomong aja, jangan. Saya pengalaman teman-teman kuliah. Jadi teman-teman itu biasanya baca di Google terus komentar. Saya kadang-kadang itu aduh ini orang pikir saya. Belum lagi kalau debat netizen di kolom komentar, la ilaha illallah ya. Nah itu. Waduh, ini yang pertama. Jadi kita harus paham sejarah, ngerti sejarah gitu ya. Yang kedua, siapa mereka itu? Ya. Innahum fityatun amanu. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman. Jadi kalau mau menjadi pemuda yang mampu menaklukkan peradaban, Anda harus punya iman yang kokoh. Anda harus punya iman yang kuat. Anda harus tahu tauhid. Ya. Anda harus tahu akidah. Anda harus mau mengerti pembatal-pembatal syahadat. Ini Anda nih yang ikut ngaji ini belum tentu tahu pembatal syahadat. Taunya syirik doang. Anda nggak tahu yang lain. Ada 10 pembatal syahadat. Ya. Anda nggak tahu ada pembatal keimanan. Anda nggak tahu ada yang merusak keimanan. Anda nggak tahu apa yang bisa membuat keimanan Anda itu luntur, padahal dia tetap ada. Banyak pembahasan. Maka kalau Anda pengen mau menjadi pemuda yang mampu menaklukkan peradaban, kuatkan iman, kokohkan iman, pelajari akidah, tauhid. Belajar tazkiyatun nafas karena iman letaknya di hati. Maka Anda perlu hati yang bersih. Ya, itu yang Anda harus miliki agar memiliki keimanan yang bagus, yang kokoh, yang kuat. Ya, bagaimana kita mau menanamkan nilai sementara kita nggak punya pijakan, nggak punya fondasi, nggak punya pegangan. Iman itu berpegang, iman itu terikat. Jadi orang yang beriman punya ikatan dia kepada Allah. Maka ketika dia punya ikatan dengan Allah, tak gampang lepas dia. Nah, ketika ditarik oleh arus ke kanan, ke kiri, maju, mundur, aman dia, punya ikatan sama Allah. Itulah orang yang beriman. Gitu ya, itu orang beriman. Orang yang sholat beriman belum tentu. Ada orang kata Nabi sholat 60 tahun tak diterima, ada, gitu ya. Tuh.
Satu, paham sejarah. Dua, dia beriman kepada Allah dengan baik. Yang ketiga, wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Petunjuk. Kalau kita belajar jalan, ada petunjuk, itu berarti rambu-rambu. Ya, kalau orang mau tahu rambu-rambu, berarti dia belajar. Oh, ini belok ke kanan. Ini tidak boleh belok ke kanan. Ini kecepatan minimal 80, maksimal 100. Namanya itu apa? Belajar. Maka pemuda yang mampu menaklukkan peradaban, selain dia paham sejarah, selain dia punya keimanan yang kokoh, dia terus-terusan belajar. Ya, siapa saja yang mau terus belajar, maka dia akan menang, gitu ya. Tuh. Mohon maaf, ini sepertinya ada. Oke. Udah. Silakan Ustaz, silakan. Ya, kita lanjut ya. Maaf tadi ada gangguan. Ya, ada gangguan. Ini saya tinggal 5 menit paling ya. Tinggal 5 menit. Ya, kita lanjut. Nanti setelah itu paling ada sesi tanya jawab begitu ya. Kita lanjut. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya, orang-orang yang mampu menaklukkan itu adalah orang-orang yang selalu belajar. Kita kan dengar ya, Profesor Dr. Bakhrudin Yusuf Habibie, beliau itu kan menjadi orang yang mampu menaklukkan peradaban, bisa membuat teori keretakan pesawat misal. Itu karena beliau seorang orang yang senantiasa belajar gitu loh. Belajar terus. Teman-teman, ini saya ada buku ini. Negative Learning. Jadi kesalahan pendidikan di Indonesia itu ada banyak. Saya sampaikan ada 6 kesalahan pendidikan di antaranya. Masih banyak sih yang lain gitu ya. Ada namanya kesalahan pendidikan itu alienasi. Alienasi itu orang yang hanya belajar di sekolah saja. Pulang sekolah enggak. Atau waktu ujian, habis ujian enggak. Atau kepepet mau tes situasi kondisi. Di luar itu dia enggak belajar, itu namanya alienasi. Alienasi itu orang yang belajar hanya pada tempat, waktu, dan situasi kondisi tertentu saja. Di luar itu dia tak belajar. Ciri-cirinya kata Mas Ruri dalam buku Negative Learning, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kalau lulus dia bahagia, libur bahagia, lempar toga, coret-coret baju. Itu tanda terkena virus alienasi. Berarti dia gagal pendidikan itu. Ayo, banyak kan? Banyak itu. Ulama itu kalau selesai waktu belajar sedih. Kita kalau lulus, kalau libur, bahagia. Gitu kan? Nggak sadar kita ini. Terlalu maju kita. 2, selain alienasi, orang yang belajar itu terkena virus, penyakit. Apa namanya? Kata beliau, misorientasi. Salah tujuan. Banyak orang itu belajar, teman-teman, ya, mikirnya kerja. Itu salah. Itu namanya misorientasi. Banyak orang itu belajar mikirnya bagaimana biar ada yang belajar di sebuah SD untuk masuk SMP favorit. Ada yang masuk sebuah SMP agar masuk SMA favorit. Ada yang masuk sebuah SMA agar masuk kampus branded. Masuk ke kampus branded agar gampang masuk kerja. Itu misorientasi. Alienasi, misorientasi. Apalagi kata Mas Rudi, ada lagi namanya simplikasi. Ya. Orang yang dia itu belajar tapi cuma kebutuhannya saja dipenuhi terus. Ya. Dia butuhnya apa ini? Oh, dia seorang arsitek. Apa kebutuhannya? Sudah dipenuhi. Oh, dia butuh mobil. Dia butuh gambar kertas yang banyak. Oh, dia butuh jadi dia hedon dengan kebutuhannya. Itu kata beliau simplikasi. Banyak orang kita begitu, sampai begadang kan. Makanya banyak arsitek katanya bekerja di malam hari. Kalau siang tidur. Enggak, itu gara-gara kebiasaan kuliah.
siang kuliah, malam buat tugas. Hal itu membuat mereka terbiasa sampai sudah bekerja begitu. Padahal itu berbahaya. Ya, berbahaya itu teman-teman. Itu ya. Tuh. Ada lagi namanya linearisme. Linearisme itu apa? Orang yang belajar, ya, orang yang belajar itu bidangnya doang. Dokter aja, nggak mau belajar agama, nggak mau belajar sosiologi, nggak mau belajar psikologi, nggak mau belajar tentang psikologi anak, psikologi konseling, nggak mau tahu dia. Cara mendidik anak nggak mau tahu. Dia sibuk cuma mempelajari kedokteran, Kalau dia tuh di teknik, dan teknik. Kalau dia di sipil, dan sipil. Kalau komunikasi, dan komunikasi. Kalau dia itu di FIAI, dan FIAI, Islam, dan Islam. Nggak mau tahu tentang kedokteran, tidak mau tahu tentang bangunan. Itu ya. Kalau dia arsitek, dan arsitek. Itu namanya linearisme. Ada lagi kata Dr. Adian Husaini namanya sekolahisme. Orang menganggap kalau sudah sekolah, sudah belajar. Salah itu. Di sekolah tak selalu belajar, dan lain sebagainya masih banyak. Nah, teman-teman, bagaimana mungkin kita bisa menjadi penakluk peradaban? Wong dalam hal belajar saja kita masih banyak keliru, betul? Misorientasi lah, alienasi lah, simplikasi lah, linearisme lah, sekolahisme lah, banyak lagi. Teman-teman, ya, beda dalam Islam. Belajar itu adalah long life education, itu dalam Islam. Belajar itu seumur hidup, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dimanapun belajar, kapanpun belajar. Bahkan salah satu mendidik anak yang benar adalah edukasi di setiap interaksi. Itu yang benar belajar. Setiap ada interaksi, ada edukasi namanya. Itu belajar yang benar dalam Islam. Lah, kita bagaimana mau disebut pemuda yang keren, mampu menaklukkan peradaban, wong belajarnya aja malas-malasan? Ya, makanya teman-teman, kalau kita melihat Deddy Corbuzier sukses, itu dia belajar banyak hal, teman-teman. Ya, dia belajar banyak hal. Dia tidak tahu tentang podcast doang, dia banyak tentang ekonomi dia baca, tentang lawak dia baca, semua dia baca. Makanya dia sukses. Gitu ya. Belajarlah, teruslah belajar, jangan berhenti. Jangan hanya karena di kampus, jangan hanya karena kajian. Belajar terus. Itu akan membuat kita sukses, ya. Jadi pemuda yang mampu menaklukkan peradaban adalah pemuda yang paham sejarah sampai analisanya, pemuda yang kokoh imannya, pemuda yang terus belajar. Terus belajar. Orang kalau terus belajar, pasti tidak pernah sombong. Pasti tak berani menilai orang, karena statusnya pelajar. Masa pelajar mau menilai guru? Tidak mungkin kan? Ya. Ya, maka kata para ulama tafsir, saya bacakan tafsir, ya. Pemuda kalau sudah memiliki ini, maka Allah kuatkan mereka. Allah berikan mereka kesabaran, keistiqomahan, gitu ya, ketenangan, gitu ya. Jadi pemuda-pemuda yang dia paham ya orang-orang terdahulu bagaimana biar menang, kenapa mereka kalah, orang yang kokoh imannya, begitu ya, orang yang terus belajar, gitu ya. Orang disebut belajar kalau dia mengamalkan yang baik-baik dari yang dia pelajari, kan gitu tuh. Maka akan Allah berikan ketenangan, keistiqomahan, kesabaran, gitu ya. Mana mungkin kita menang kalau kita tidak sabar? Mana mungkin kita menang kalau kita nggak istiqomah? Bagaimana kita mungkin kalau kita tidak tenang, dan lain sebagainya. Masih banyak. Tapi saya rasa kalau disampaikan semua waktunya tidak cukup. Ini sudah 1 jam. Gitu ya teman-teman. Saya sudah lihat rundown acara tadi. Setelah ini kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Gitu ya. Kalau ada. Kalau tidak ada tak apa-apa. Tidak harus ada yang bertanya. Gitu ya. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Ustaz. Syukron kasiron wa jazakallahu khair jaza. Itu sangat menyentuh ya, sangat istilahnya memukul kita gitu loh. Kalau kita apakah kita itu termasuk salah satu pemuda yang disebutkan itu dari ciri-ciri tadi, itu banyak banget. Kita bagaimana bisa ngelihat bahwasannya udah tuh nggak dari usia, tapi dari core-nya, dari intinya, dari jiwa kita gitu, Masya Allah. Terus di situ juga sebagai contoh soalnya ada Mus'ab bin Umar yang dikirim untuk berdakwah di Madinah. Lalu ada Muaz bin Jabal yang ke Yaman. Itulah alasannya kenapa Rasulullah waktu itu milih pemuda, karena di situ ada alasan dia tuh pikirannya terbuka, open minded.
gitu ya Ustadz ya. Jadi mungkin tamparan juga nih buat teman-teman yang mungkin apa bisa jadi ya tanda kutip itu mahasiswanya yang kupu-kupu nih Ustadz. Kuliah pulang Ustadz. Tapi ya mudah-mudahan enggak ya, teman-teman juga aktif gitu di mungkin di daerahnya masing-masing juga gitu. Karena emang sikap terbuka ini sangat penting sekali gitu. Bagaimana kita bisa memandang berbagai perspektif gitu, enggak cuma dari satu sisi aja. Nah, mungkin itu ya. Terus mudah itu tadi ya, mudah itu dari semangatnya gitu teman-teman. Jadi kita dapat dari semangatnya. Walaupun tadi bahkan sampai dikasih tahu guru besar dari UGM pun ya masih belajar sama Ustadz ya, ngaji gitu, semangat. Walaupun emang bahkan udah notabene-nya udah S3, udah dapat profesor juga kan guru besarnya, itu masih tetap semangat belajar gitu. Itulah yang disebut mungkin tadi jiwanya atau inti atau core-nya itu adalah jiwa muda gitu. Nah, ini jadi tamparan juga sih teman-teman ya bagi kita juga gitu. Apa yang masih muda dikit-dikit udah banyak keluh. Nah, lihat guru-guru kita mungkin ya masih semangat belajar gitu. Bahkan ya walaupun berkorban secara waktu gitu ya, materi dan segala macamnya gitu. Nah, jangan sampai kita juga hanya casingnya aja gitu teman-teman ya. Usia kita mungkin muda gitu, tapi hanya sebagai casing, tapi jiwa kita tidak diisi dengan semangat yang membara gitu sebagai mana halnya anak-anak muda. Terus banyak lagi sih sebenarnya tamparannya ya. Cuman ya itu aja udah membuat hati itu terenyuh juga, udah jelek banget ya. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair. Ya semoga ini semua juga bisa diterapkan gitu ya. Semoga kita juga semuanya bisa berubah gitu. Yang bagaimana tadinya males-malesan gitu, bisa memiliki sifat terbuka, semangat, inovatif dan kreatif juga seperti yang tadi disebutkan. Lalu tadi ada juga penakluk, itu orang yang mampu menyebarkan dan menanamkan banyak nilai kebaikan. Jadi intinya kita punya dulu bekal ya istilahnya. Nilai-nilai kebaikan itu baru kita bisa menanamkan gitu ke lingkungan sekitar kita lah minimal. Jadi bagaimana Ustadz menyampaikan apakah kita kumpul-kumpul sama ini, apakah kita juga ikut mengajak gitu kepada kebaikan. Nah, itu akan menjadi PR terlebih bagi kita sebagai mahasiswa. Gitu. Tadi bisa juga dapat dari contoh ada orang-orang soleh ya, ada Habib Nurmagomedov yang memaparkan bahwasanya orang yang tidak Islam itu melihat kita dari sikap kita teman-teman. Jadi mereka tuh nggak ngeliat dari kita tonjolkan sikap kita gitu. Sebagaimana pemuda juga yang tadi telah disebutkan ada 4 sifat tadi di atas. Lalu yang nggak kalah juga nih, yang nggak kalah viralnya, nggak kalah termasyurnya kisahnya Muhammad Al-Fatih yang dimana dilatih oleh 2 orang guru yang sangat terkenal ya kan, yang sangat luar biasa. Bahkan di usia 8 tahun beliau itu sudah menguasai dan sudah menjadi tahfiz 30 juz ya. Mungkin kita nggak tahu ya, itu paling juga juz 30 gitu ya mungkin Ustadz ya. Kalau Muhammad Al-Fatih kan 30 juz, mungkin kita juz 30, dan itu pun juga belum tentu di usia 8 tahun gitu. Nah, bahkan juga terlebih itu Muhammad Al-Fatih itu juga tadi ya menguasai berbagai macam ilmu gitu, bahkan 21 cabang ilmu. Mungkin ya kita kan satu jurusan itu, tapi berusaha untuk kita open minded gitu ya. Semuanya dipelajari gitu. Karena sukses itu kan tadi ya mungkin banyak jalur gitu. Bahkan dicontohkan juga tadi sebagaimana Deddy Corbuzier misalnya gitu. Karena dia tuh baca semuanya gitu. Jadi ilmunya masuk dari berbagai macam sumber. Oke, terus ada ciri-ciri peradaban nih. Yang pertama paham sejarah, karena kan tadi ya disebutkan juga setiap masa itu kan ya ada sesuatunya gitu. Dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Bagaimanakah kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu tersebut. Lalu yang kedua harus punya iman yang kokoh tentunya. Tapi nggak cukup sebatas hanya itu aja. Kadang mungkin kita merasa iman kita kuat, tapi nggak sadar bahwasanya kita telah melakukan 10 pembatal keimanan gitu, dan yang lain-lain sebetulnya. Maka kita juga perlu belajar gitu ya, apa sih yang membatalkan keimanan kita, membatalkan keislaman kita juga. Lalu yang ketiga ada belajar hingga kapanpun. Jadi everywhere gitu ya, dimanapun dan kapanpun. Nah itu, dan tadi juga disebut sempat disinggungkan gitu bahwasanya banyak sekali negative learning ya kan yang salah gitu dari sistem pembelajaran di Indonesia mungkin ya khususnya ya. Jadi kita harus meminimalisir ya hal tersebut dan minimal tahu lah. Oke, terus mungkin untuk teman-teman nih itu sedikit review aja ya teman-teman ya. Untuk teman-teman mungkin barangkali ada pertanyaan, mekanismenya dibagi 3 ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang mau langsung on mic, silakan gunakan fitur raise hand terlebih dahulu, baru
ketika dipersilakan, silakan berbicara. Lalu yang kedua bisa menggunakan kolom chat pada Zoom ini, ataupun juga menggunakan Slido yang telah diberikan linknya dari panitia melalui chat Zoom. Mungkin dipersilakan. Alhamdulillah. Ini ada Mas Ade. Dipersilakan Mas Ade. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada sore kali ini, dan banyak sekali hal-hal yang memang jujur bagi saya sendiri itu banyak hal-hal yang sangat-sangat menjadi reminder bagi saya Ustadz. Dan selama mungkin beberapa tahun ini saya berdinamika di kampus. Sekarang saya sudah di semester 6. Sudah lebih kurang 2 tahun di lembaga dakwah, belajar dan segala macamnya Ustadz. Nah, memang betul sekali yang disampaikan Ustadz tadi, pengingat yang sudah disampaikan Ustadz tadi, bahwa kalau misalnya kita pengen menyiram bunga, ya kita harus punya airnya terlebih dahulu. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita mau memberikan value kepada orang lain, kita harus punya value dalam diri kita dulu. Nah, hal ini menjadi suatu kesadaran juga bagi saya Ustadz. Nah, kalau boleh jujur, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, kita bicara tentang pemuda penakluk peradaban, berarti kita harus paham sejarahnya, kita harus paham sejarah dan value-nya. Dan jujur saya di SMA itu Ustadz sangat suka sejarah Ustadz, baik sejarah dunia, sejarah tentang kerajaan-kerajaan, dan saya sangat suka. Dan itu di perkuliahan saya juga melanjutkan, dan saya selama setahun lebih ini Ustadz sudah membiasakan setiap bulan tuh at least satu buku tuh saya tamatkan Ustadz, dan alhamdulillah bisa masih berjalan. Namun mungkin Ustadz punya cara dan punya mungkin saran-saran bagi kita juga di sini gitu. Setelah saya lakukan gitu ya Ustadz, selama setahun ini saya mencoba untuk membiasakan untuk membaca, saya membaca apa yang saya senangi, dan mencoba untuk menginternalisasi apa yang saya baca, dan juga untuk bisa bermanfaat. Namun saya tuh merasa masih belum tepat Ustadz metode cara saya untuk membacanya, karena banyak mungkin saya juga punya semacam mentor gitu Ustadz. Nah, tapi saya mencoba untuk berdiskusi. Nah, mentor saya saya dan mentor saya itu berbeda. Jadi kalau saya tuh membaca buku, nah saya tuh biasakan misal 30 halaman, setiap 40 halaman itu saya catat intisarinya dan lain-lain Ustadz. Namun ada beberapa orang yang membiasakan membacanya ya sekaligus banyak gitu Ustadz. Jadi langsung ilmunya dapat. Nah, mungkin dari Ustadz punya pandangan sendiri terhadap bagaimana caranya kita buat efektif biar ilmu kita tuh yang kita baca itu tuh benar-benar lama tahannya di dalam pikiran kita. Dan mungkin kalau saya sendiri punya pandangannya adalah ilmu itu ketika kita melakukan secara langsung, ketika kita belajar, kita praktek, nah itu kan bisa teringat juga bagi kita, dan mungkin internalisasi ilmu tersebut bisa panjang. Nah, mungkin dari Ustadz Ransi bisa memberikan mohon pencerahannya Ustadz, karena selama setahun ini saya merasa kayak banyak baca buku tetapi belum sepenuhnya saya benar-benar bisa memanfaatkannya, bisa mempraktekannya, dan juga tentunya bisa memahaminya secara penuh Ustadz. Mungkin dari saya seperti itu. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aliade Rahman ya. Ya, Ustadz, saya sudah membaca, tapi kemudian ada orang-orang yang saya sudah buat metode sih bagaimana saya membacanya efektif. Ada namanya kan membaca efektif gitu ya. Saya sudah punya metode, tapi ada teman-teman yang kemudian menganggap metode saya ini tanda kutip kurang tepat. Sebaiknya begini, begitu, begini, begitu. Oke. Teman-teman, ini pertanyaan bagus untuk kita yang belajar. Saya pernah menanyakan ini dulu ke guru saya waktu di pondok. Jadi tamat SMA, saya masuk pondok pesantren, saya bertanya. Karena saya merasa, saya banyak membaca kok, saya kayak nggak punya ilmu ya gitu loh. Kayaknya tuh yang saya baca udah lewat aja gitu loh ya. Dulu. Waktu itu saya bertanya. Nah, guru saya menjawab, kamu baca aja terus. Nanti insya Allah dia datang lagi kok yang kamu baca itu. Itu kata guru saya. Ya sudah, saya baca terus. Hingga suatu saat saya kemudian membaca sebuah buku yang menurut saya mungkin di situ titik baliknya saya. Bahwa di situ dijelaskan, itu di dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Sebentar. Kalau buku adanya di sini saya lihatkan.
Oh, kalau ada di sini saya perlihatkan gitu loh. Oh, bukunya di atas teman-teman. Tapi bukunya kitabnya bahasa Arab gundul. Saya punya 2 pustaka. Ini pustaka bawah. Ini buku-buku yang sering saya pakai untuk kajian. Kalau di atas bukunya mungkin 50 kali ini lebih banyak. Jadi saya habis uang itu sekitar lebih dari 200 juta beli buku. Begitu ya. Tuh. Jadi saya itu suka baca. Nah, jadi sampai saya baca buku itu saya ketemu bagus banget. Gitu ya. Bagaimana biar ilmu itu ngelekat ke kita setelah kita baca, setelah kita pelajari, maka para ulama di dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati Ilallah ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, kata beliau, yang pertama menukil statement Imam Asy-Syafi'i, apa itu? Suhbatul Ustad. Kita harus punya ustadz pegangan, guru yang beliau ini bisa diskusi sama kita. Saya punya murid sudah S2 di UII, itu dulu S1-nya sama saya juga dekat, S2 juga sama saya masih. Ini udah selesai mau S3, itu murid saya. Jadi dia itu sebelum masuk pondok, dia itu sudah jadi khotib, jadi imam, hafalannya banyak, dia dekat dengan saya. Dia selalu setoran dengan saya, diskusi. Jadi sehari itu minimal dia setoran penjelasan tafsir ayat ke saya 1. Jadi dia baca tafsir ayat, dia jelaskan ke saya. Saya nanti bilang, oh ini kamu kurang di sini, kamu tambahin di sini, tafsir ini sebenarnya kurang dipakai, tafsir yang benernya yang ini. Nah itu gitu. Itu saya begitu. Jadi saya tuh punya kayak sebenarnya di Jogja itu saya punya komunitas gitu yang orang-orang suka baca. Nah itu kita diskusi ilmu apa. Saya baca juga. Karena saya ke guru saya masih begitu. Guru saya itu doktor yang ngurusin doktoral Universitas Darussalam Gontor, gitu ya, Unida Gontor. Itu saya punya guru di sana. Jadi saya pun masih begitu. Saya baca buku, saya diskusi. Jadi sampai saya itu ketika baca tafsir pun saya masih bertanya teman-teman, gitu ya. Benar tidak pemahaman saya ini? Nah, gitu loh. Saya masih begitu. Jadi kalau kita pengen ilmunya itu nyantol dan bisa kita pakai dalam berbicara gitu ya. Dalam kitab ini ditulis oleh ini halaman sekian kan gitu ya, enak banget tuh. Lah, mau tidak mau kita harus punya guru karena berkahnya di situ, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Modal utama orang belajar itu guru. Jadi kalau dia mau ilmunya lengket, dia harus punya guru tempat diskusi. Misalkan Mas Aliade nih suka sejarah nih, cari guru yang sejarahnya bagus. Cari yang beliau yang mau diskusi, mesti ada itu. Allah pasti kasih jalan. Kalau kita mau pasti ada jalan tuh rumus. Jadi cari guru yang bisa diajak jadi partner lah untuk belajar, untuk ngobrol gitu ya, diskusi. Tidak harus di masjid kok, bisa diskusi di kafe, ya bisa di rumah gurunya gitu ya. Bisa di mananya tempat yang nyaman untuk diskusi. Itu yang pertama. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, modal utama untuk sukses belajar itu guru. Gitu ya, guru. Kalau Profesor Dr. Buya Haji Abdul Malik Karim Abdullah dalam bukunya 1001 Soal Kehidupan, modal orang hijrah itu guru nomor 1. Nah, kita cari guru. Kita ketemu guru, makanya kan Allah sampai 2 kali berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya sama guru, diskusi. Tadi Tat, saya itu baca ini Tat, sejarah ini. Antum pernah baca? Belum, begini aja. Ana baca dulu misalkan. Saya baca, oh ya. Nah, presentasi ke Ustaz. Oh ya gini, oh dalam sebenarnya gini nih. Ada buku sejarah yang lain nih. Misalkan sejarah Indonesia itu kan banyak banget ya, ada api sejarah, ada macam-macam kan gitu ya. Wali Songo aja ada Babat Wali Songo, ada Babat Tanah Jawa kan begitu ya, banyak banget tuh. Ada pembenaran Wali Songo, ada kesaktian Wali Songo, banyak bukunya banyak tentang Wali Songo gitu ya. Saya nanti kalau bahas tentang Wali Songo itu bisa banyak banget karena saya membaca habis tentang Wali Songo. Begitu ya, tentang Imam 4 mazhab. Saya baca selesai semua dari beberapa tulisan. Apalagi Sirah Nabawiyah. Saya punya lebih dari 12 buku Sirah Nabawiyah berbeda penulis. Gitu ya. Saya punya yang paling tebal itu adalah karangan dari salah satunya Kiai Haji Munawar Khalil. Judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. 3 jilid, 1 jilidnya sekitar 300 halaman. Lebih lah. Gitu ya. Tuh. Ada lagi yang lain, Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi itu sekitar 1.200 halaman lebih. Gitu ya. Yang kalau yang tadi sebenarnya lebih sih, kira-kira saya aja gitu ya. Nah, itu contoh gitu ya. Jadi kita butuh guru. Saya sampai hari ini masih diskusi sama guru saya, masih sering ngobrol, diskusi tentang ilmu, karena metode itu konten itu
dia baku, tidak bisa dirubah, tapi metode itu dia elastis. Artinya metode cara untuk mendapatkan konten itu elastis, teman-teman. Menyampaikan konten itu elastis. Jadi caranya bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau teman-teman bilang, Nabi tidak pernah loh diskusi di kafe, Nabi juga nggak pernah pakai peci nasional, pakai peci swasta. Mana pernah pakai Zoom? Tidak pernah, jangan begitulah. Oke ya. Jadi maaf, itu elastis. Jadi pakai Zoom itu kajian juga tetap insya Allah baik begitu ya. Ini contoh satu. Saya masih diskusi banyak hal, saya diskusi tentang tafsir ayat, syarah hadis. Saya masih diskusi dengan guru saya gitu ya. Satu. Yang kedua, agar kita belajar sesuatu, membaca sesuatu lengket, bisa nyantol, bisa paham, bisa lengket itu kan bisa ingat terus gitu loh. Nah, itu bagaimana caranya kata para ulama dalam buku yang sama, kita ajarkan ke orang, sampaikan ke orang. Sharing sama orang. Mas Aliade sudah baca, ya, buat flyer atau buat status di story Instagram atau story WhatsApp, buat. Rupanya ya, orang yang hatinya terkunci, surat Muhammad ayat 24 dalam tafsir dijelaskan, orang kalau hatinya terkunci karena tidak mau mempelajari isi Al-Qur'an, bagaimana pemahaman yang benar tentang isi Al-Qur'an tafsirnya, maka hatinya terkunci. Apa itu hati terkunci? Hatinya terikat dengan keburukan, tidak bisa lepas dari keburukan, dan hatinya tidak bisa dimasuki kebaikan. Wih, mantap, misalkan begitu ya. Misalkan baca lagi, oh, rupanya orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya sederhana, kaya tidak bisa bikin bahagia, terkenal tidak bisa bikin bahagia. Mau bahagia, jadilah sederhana. Coba share. Nge-share, sharing itu, berbagi ilmu itu. Nah, itu membuat ilmu itu lengket ke kita, itu bahasa ulama. Tuh, ya. Kita akan mendapatkan ilmu yang kita share ke orang. Makanya kalau orang tanya ke saya, kenapa Ustadz suka kajian? Karena setiap saya dapat ilmu, saya sampaikan di kajian, ilmu itu nempel ke saya. Walaupun maaf, di Jogja ini saya punya kajian rutin seminggu sekitar 14 kali, dan itu materinya beda semua, tidak ada yang sama. Kita pegangannya setiap majelis itu beda. Berarti ada 14 majelis kan? Gitu ya, rutin. Ada fikih, ada akidah, ada tafsir, ada syarah hadis, ada ayat-ayat rumah tangga yang ditafsirkan, ada kajian tazkiyatun nafas, begitu ya, ada kajian tahsin, macam-macam saya punya banyak. Teman-teman ya. Kenapa saya senang? Nah, karena saya dapat ilmu. Kalau saya ajarkan ke orang, saya dapat ilmu. Gitu loh. Itu doang. Itu yang membuat saya suka sharing ilmu. Gitu ya. Guru, sharing ilmu. Yang ketiga, teman. Teman. Kita butuh teman-teman, kita butuh lingkungan orang-orang yang sama-sama sefrekuensi. Kita butuh orang-orang yang sama-sama kita, suka baca, suka diskusi, suka sharing. Kita butuh itu. Itu berkahnya nanti ilmu itu lengket ke kita. Saling ingatin jadinya. Ini diantara, gitu ya, ini diantara. Saya rasa masih banyak cara lain, cuma diantaranya itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah ilmu yang saya sampaikan 5 tahun yang dulu, bahkan 10 tahun yang lalu saya masih ingat, gitu ya. Gitu, saya masih ingat tentang hadis Nabi, bahwa setan akan bertanya kepada manusia, dan itu akan ada nanti di manusia kapanpun, dan saya masih ingat itu. Tentang bagaimana pola diet Ibunda Aisyah, itu saya baca tahun 2009 bukunya, sampai sekarang saya ingat. Oh iya, ada satu lagi tak tambahkan, mencatat. Jadi kalau pengen ilmu itu lengket, catat. Ya, alladzi 'allama bil qalam, Al-Alaq ayat keempat, catat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tanda kehinaan mendengarkan kajian ilmu tapi tak dicatat, itu tanda kehinaan. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya, makanya dalam hadis sahih, qayyadul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan catatan. Gitu ya. Jadi agar ilmu itu terikat ke kita, catat. Saya bahkan, maaf teman-teman, yang sudah hafal pun saya catat. Saya dulu kalau di pondok belajar, kenapa kok Ustadz bisa hafal kitab? Saya kan lulusnya hafal kitab saya. Bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis. Saya hafal kitab. Kenapa bisa hafal? Jadi apa yang diajarkan guru di kelas saya hafal, udah selesai, nanti saya catat lagi yang saya hafal tanpa melihat buku catatan. Sama tidak? Setiap hari kerja saya begitu, mencatat, dan mencatat. Saya tuh suka mencatat. Bukan pembaca yang baik itu terlihat dari bukunya. Jadi kalau ada orang baca, bukunya itu mulus, tidak ada coret-coret, itu bukan pembaca yang baik. Pembaca yang baik itu bukunya penuh coretan, penuh lipatan, dicoret, dibuat keterangan. Buku saya begitu rata-rata. Makanya saya tidak mau pinjam buku, karena tidak bisa dicoret. Saya lebih baik beli buku.
Biar uang habis, tak apa-apa. Yang penting saya punya buku, karena buku tidak pernah basi. Gitu ya, Mas Ali Ade. Saya rasa walaupun tipsnya sedikit, tapi mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Habis waktu tanya jawab, sudah 20 menit. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas saran-saran, Sama-sama. insya Allah akan diaplikasikan. Bismillah.